Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bersyukur ya kita kepada Allah karena masih memberi kita nikmat sehat hidup sampai pagi hari ini. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabiullah. Mudah-mudahan kita selalu berselawat dan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kita buka pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak ustazah berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa di rumahnya masing-masing. Kita lanjutkan, hari ini kita masih tema 1 ya. Tema 1 dengan subtema 2, mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hari ini kita sudah masuk kepada pembelajaran kelima. Adapun materi pelajaran yang kelima ini silakan buka buku temanya halaman 102 sampai 111. Materi pelajarannya ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika. Tujuan kita mempelajari PPKN hari ini supaya siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis olahraga kegemaran. Siswa mampu menyebutkan berbagai jenis olahraga kegemaran keluarga atau teman-temannya. Siswa mampu menyebutkan sikap yang terkait perbedaan olahraga kegemaran tersebut. Jadi apa itu perbedaan? Perbedaan itu contohnya bermacam-macam. Allah menciptakan kita berbeda-beda. Allah memberikan karunia perbedaan itu bukan untuk kita ingkari, tapi untuk kita syukuri. Kita harus saling menghormati dan menghargai masing-masing perbedaan. Dengan kita berbeda membuat kita beragam. Jadi, contoh keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada anak-anak ustazah yang beda dalam menyukai sebuah olahraga. Ada beda dari makanan kesukaannya. Ada beda cita-citanya. Ada hobinya yang berbeda. Misalnya ada olahraga yang sukanya olahraganya sepak bola. Yang ahwatnya atau perempuannya mungkin ada yang olahraganya yang disukainya mungkin lari. Jadi masing-masing kita memiliki keragaman atau perbedaan dalam menyukai berbagai jenis olahraga. Makanan kesukaan, mungkin ada yang dari tugas kemarin ada yang sukanya makan sate pagi hari, siangnya mungkin makan nasi sama ayam, malamnya ada yang nasi sama rendang atau sama daging. Ada juga yang tidak menyukai mungkin daging ataupun ayam, yang hidupnya menyukai sayur-sayuran atau vegetarian. Jadi itu merupakan salah satu contoh keberagaman dalam menyukai makanan. Kemudian ada lagi keberagaman dalam cita-cita. Mungkin anak-anak ustazah ada yang cita-citanya ingin menjadi guru seperti ustazah. Ada mungkin cita-citanya ingin menjadi pilot, ingin jadi jurumudi pesawat terbang, atau ada cita-citanya yang ingin menjadi dokter, membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit. Begitu juga hobi, kita memiliki hobinya masing-masing yang berbeda dan beragam. Silakan anak-anak ustazah lihat bukunya halaman 103. Ayo membaca. Jadi silakan baca bukunya halaman 102 sampai 103. Di sini ada gambar 2.2. Wayan suka berenang. Dia berlatih berenang seminggu 3 kali.
Wayan berlatih di kolam renang. Ia berlatih dengan tekun dan disiplin. Wayan bercita-cita menjadi perenang yang bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Jadi cita-citanya si Wayan ini ingin menjadi perenang yang bisa mengharumkan nama bangsa. Kemudian gambar 2.23 ada Ahmad. Ahmad suka sepak bola. Ia bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Ahmad berlatih dengan tekun tiap sore. Ia berlatih dengan tekun dan disiplin. Jadi Ahmad tidak lupa selalu berdoa agar cita-citanya menjadi pemain bola tercapai. Kemudian gambar 2.24. Togar suka bulu tangkis. Togar ini menyukai bulu tangkis, dia sering menonton pertandingan bulu tangkis. Togar berlatih seminggu 3 kali. Togar berlatih bersama dengan kakaknya. Mereka berlatih dengan tekun. Kemudian ada juga Andi. Andi menyukai olahraga pencak silat. Jadi pencak silat itu merupakan salah satu jenis olahraga. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia. Andi selalu semangat untuk berlatih. Andi ingin melestarikan olahraga yang berasal dari Indonesia. Jadi dengan Andi berolahraga, salah satu Andi juga melestarikan olahraga asli yang berasal dari Indonesia, yaitu olahraga pencak silat. Yang kelima yaitu gambar 2.26. Ada gambar Ana. Ana suka lari pagi. Setiap pagi ia lari pagi. Lari adalah olahraga yang mudah dan murah. Sebelum lari, Ana melakukan pemanasan agar tidak cedera kaki ataupun tangannya atau tubuh lainnya. Pada pagi hari, udara biasanya belum ada polusi, jadi masih segar dan bersih. Ana selalu lari pagi sehingga tubuhnya menjadi sehat dan bugar. Biasanya olahraga ini dipertandingkan. Ada misalnya pertandingan tingkat RW, tingkat RT, bola voli misalnya. Pertandingan seperti kemarin ada pertandingan bulu tangkis yang diperoleh alhamdulillah juara satunya atau peringkat pertamanya didapatkan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, mengalahkan Cina dan Korea. Itu merupakan salah satu pertandingan bulu tangkis. Jadi kenapa kita olahraga? Agar tubuh kita sehat, supaya kita berkompetisi secara sehat dan meningkatkan kerjasama. Seperti bulu tangkis ganda putri. Di sini dia bekerja sama, ada 2 perempuan atau 2 akhwat melawan lawannya. Dia bekerja sama dalam timnya. Dia berdua nih kalau tidak bekerja sama maka tidak akan mencapai tujuan, tidak akan tercapai keberhasilan ataupun menang di dalam suatu pertandingan. Ayo kita cari tahu. Di sini dari gambar yang ada pada halaman 103, masing-masingnya ada namanya Wayan, Ahmad, Togar, Andi, dan Ana. Olahraga kesukaannya ada masing-masing. Wayan menyukai olahraga berenang, Ahmad menyukai sepak bola, Togar menyukai bulu tangkis, dan Andi pencak silat, serta Ana kesukaannya olahraga lari. Kita harus menghargai dan menghormati perbedaan
olahraga teman-teman kita ataupun keluarga kita di rumah. Karena sifat menghargai dan menghormati merupakan salah satu penerapan atau pengamalan dari sila Pancasila yang kedua. Ada yang tahu bunyinya? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia ada lambangnya rantai. Lambang rantai itu melambangkan bahwa bangsa Indonesia ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dari kita menghormati, menghargai, masing-masing kita tuh memiliki perbedaan dari kesukaan dalam olahraganya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai perbedaan itu. Adapun manfaat dari kita menghargai supaya terciptanya kenyamanan. Jadi kita nyaman, tidak ada permusuhan, tidak ada kekacauan yang terjadi. Nyaman baik di lingkungan tempat tinggal, baik di sekolah. Kalau kita tidak mengusik perbedaan dari orang lain, sehingga akan terciptanya kenyamanan. Yang kedua, memupuk rasa kebersamaan, sehingga dengan kita menghargai perbedaan yang ada, akan tercipta kebersamaan ataupun kehangatan. Jadi dengan kita berbeda bukan membuat kita terpisah-pisah atau bersekte-sekte, membuat kita misalnya berkelompok-kelompok, tapi kita membuat kita terjadi kebersamaan. Yang ketiga, memupuk rasa kerukunan. Rukun tetangga, rukun berteman, antar tetangga tidak ada yang saling mengejek atau saling membanding-bandingkan. Mungkin ada tetangganya yang memiliki atau baru membeli motor atau mobil baru mungkin. Kita tidak boleh menginikannya. Kita tidak boleh iri ataupun dengki kepada tetangga kita. Dengan kita selalu menjaga kerukunan baik antar beragama, baik antar tetangga. Dari kita berbeda olahraga tersebut, kita saling menghargai sehingga akan tercipta kerukunan dan akan tercipta persatuan dan kesatuan. Dari kita berbeda akan membuat kita menjadi bersatu. Selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini agar siswa mampu mengidentifikasi tempat rekreasi atau wisata kesukaan keluarga. Yang kedua, siswa mampu menanyakan tempat rekreasi atau wisata kesukaan teman-temannya. Siswa mampu menyusun laporan tempat rekreasi atau wisata kesukaan teman-temannya. Ayo kita amati. Apakah anak-anak ustazah semuanya suka berrekreasi bersama keluarganya? Biasanya weekend atau hari libur anak-anak ustazah suka tidak berrekreasi bersama keluarganya? Pasti semua suka ya. Berrekreasi ini tujuannya agar membuat tubuh atau badan kita lebih semangat lagi. Kita pergi ke tempat baru, misalnya pergi ke alam, tempat wisatanya alam, atau pegunungan, atau kita pergi berkreasi ke kebun binatang. Biasanya di tempat rekreasi tersebut kita selain makan, kita juga melakukan kegiatan lainnya. Mungkin ada kita pergi ke kolam untuk memancing. Jadi salah satu tujuan rekreasi itu supaya terjadinya kebersamaan antar keluarga. Mungkin hari sekolah ataupun hari kerja, orang tua ataupun kita sibuk dengan kegiatannya dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu
meluangkan waktunya berkreasi bersama keluarga agar tetap keluarga tersebut terjaga rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaannya. Secara tidak langsung, dengan kita berkreasi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi mungkin membuat kita lebih semangat, lebih sehat dengan kita berkreasi, sehingga kita sehat, pertumbuhan dan perkembangan kita akan lebih cepat. Apalagi anak-anak ustazah sekarang masih masa pertumbuhan dan masa perkembangan. Di Sumatera Barat ini kita memiliki banyak pantai. Silakan anak ustazah berkreasi, bisa ke pantai, bisa kita gunung, atau ke museum atau tempat-tempat lainnya. Dengan kita berkreasi, tubuh kita menjadi segar. Rekreasi juga memupuk rasa kebersamaan baik antar keluarga ataupun antar teman. Selanjutnya, kita belajar tentang matematika. Matematika, tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi cara melakukan operasi pengurangan bilangan dengan teknik tanpa meminjam. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi cara melakukan operasi pengurangan bilangan dengan teknik meminjam. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan operasi pengurangan bilangan dengan teknik meminjam dan tanpa meminjam. Ayo kita amati. Silakan buka buku temanya halaman 106. Di sini kita belajar tentang menentukan hasil pengurangan ribuan dengan teknik tanpa meminjam dan meminjam. Yang pertama, pengurangan tanpa meminjam. Soalnya pengurangan tanpa meminjam. Kakek Wayan memiliki peternakan ayam dan bebek. Jumlah seluruh ayam dan bebeknya 3.568 ekor. 3.568 ekor. Jika jumlah ayamnya 1.235, berapa jumlah bebeknya? Kita kerjakan dulu. Untuk menentukan banyak bebek dari peternakan kakek Wayan tersebut, dapat digunakan pengurangan karena kakek Wayan tersebut memiliki peternakan ayam dan bebek. Jadi seluruh ayam dan bebeknya ada 3.568 ekor. Jadi jumlah ayamnya 1.235. Berarti kita kerjakan 3.568 dikurang 1.235. 8 dikurang 5, 3. 6 dikurang 3, 3. 5 dikurang 2, 3. 3 dikurang 1, 2. Jadi kakek Wayan memiliki jumlah bebeknya berjumlah 2.333. Benar. 2.333. Kita mengerjakannya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Berarti dari 8 dikurang 5, 6 dikurang 3, 5 dikurang 2, 3 dikurang 1. Selanjutnya yang kedua, pengurangan dengan teknik meminjam. Soalnya, seorang pedagang buah memiliki 2 keranjang salak. Keranjang pertama berisi 5.434 salak. Keranjang kedua berisi 2.216 salak.
Berapa selisih banyak salak pada keranjang pertama dan keranjang kedua? Kita buat dulu diketahuinya. Diketahui di sini diketahui ada salak pada keranjang pertama ada 5.434. Kemudian pada keranjang kedua ada salak yang berjumlah 2.216 buah. Jadi selisihnya berapa? Kita buat dulu jawabannya seperti ini. Kita buat 5.434 dikurang 2.216. 4 dikurang 6. 4 dikurang 6 tidak bisa kan? 4 dikurang 6 tidak dapat. Maka kita pinjam dulu 1. Jadi 4 ini menjadi 14. 14 dikurang 6 jadinya 8. Kemudian di sini 3 di sini tersisa menjadi 2 karena sudah dipinjam oleh 4, sehingga 2 dikurang 1 menjadi 1. Kemudian 4 dikurang 2 menjadi 2. 5 dikurang 2 menjadi 3. Jadi hasilnya 5.434 dikurang 2.216 adalah 3.218. Tadi kita sudah belajar tentang pengurangan dengan teknik meminjam 1 kali meminjam. Ini kita masuk kepada 2 kali meminjam. Di sini soalnya Pak Togar memiliki 2 kolam ikan. Kolam pertama berisi 2.452. Kolam kedua berisi 1.264. Berapa selisih ikan di kedua kolam tersebut? Masing-masing dari kolam Pak Togar ini dia memiliki 2 kolam tadi. Ditanya berapa selisihnya. Kita buat dulu diketahuinya. Kolam ikan pertama ada 2.452 ikan. Kemudian kolam kedua ada 1.264. Selisihnya kita kurangi 2.452 dikurang 1.264. Jadi 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 kan tidak bisa. Maka kita gunakan sistem meminjam. 2 dikurang 4 2 dikurang 4 tidak bisa kan? Kita pinjam 2 ini kita meminjam ke depannya ada angka 5. Maka 2 dipinjam ke 5 jadi 12. 12 dikurang 4 8. Maka sisa si 5 ini menjadi, karena sudah dipinjam dari 2 tadi, sehingga sisanya menjadi 4. 4 dikurang 6 nggak bisa kan? Kemudian si 4 ini minjam lagi ke sampingnya, ke 4 yang di sampingnya. Maka 4 jadi 14. 14 dikurang 6 8. Sehingga karena sudah dipinjam 4 ini menjadi 3. 4 ini sudah dipinjam sehingga nilai 4 ini menjadi 3. 3 dikurang 2 1. Dan 2 dikurang 1 1. Jadi hasilnya selisih banyak ikan di kolam Pak Togar ini adalah 1.100
Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pengurangan dengan 3 kali meminjam. Pengurangan dengan 3 kali meminjam. Di sini ada soalnya, ibu berbelanja ke pasar. Soal yang ini, ibu berbelanja ke pasar. Ia membeli 2 kilogram bawang putih. Ana mencoba menghitung bawang putih yang dibeli ibu. Banyaknya bawang putih itu adalah sebanyak 2.342 butir. Ibu menyisihkan 455 butir bawang putih untuk memasak. Berapa sisa bawang putih ibu? Jadi sisa bawang putih ibu kita buat diketahui. Diketahuinya bawang putih ibu awal-awal 2.342. Kemudian digunakan untuk memasak sebanyak 455. Berapa selisihnya? Jadi selisihnya kita kerjakan 2.342 dikurangi 455. 2 dikurang 5, tidak bisa. Jadi 2 ini dipinjam ke 4. 2 ini dipinjam ke 4. 12 dikurang 5 jadi itu 7. Jadi sisanya 4 tinggal 3. 3 dikurang 5 tidak bisa. 3 yang di sini meminjam ke 3 yang di sampingnya. Jadi 13 dikurang 5 8. Sehingga sisa 3-nya menjadi 2. 2 dikurang 4 tidak bisa. Sehingga 2 meminjam ke depan ke angka 2 jadi 12. 12 dikurang 4 8. Jadi sisanya 2 ini menjadi 1. Jadi hasilnya sisa bawang putih ibu yang tinggal tersisa 1.887. Jadi silakan anak-anak ustazah mengerjakan tugasnya. Tugas 1, silakan buka bukunya halaman 104. Di sini ada olahraga kesukaan teman-temannya. Silakan diganti menjadi olahraga kesukaan keluarganya. Misalnya nomor 1 kesukaan ayah. Ayah olahraga kesukaannya berlari. Terus lanjutkan yang kedua ada ibu. Misalnya yang ketiga ada kakak, ada adik, ada anak atau antum. Silakan kerjakan di buku temanya. Kemudian tugas yang kedua, silakan anak-anak ustazah buka buku temanya halaman 105. Di sini ada buatlah tempat wisata kesukaan keluarga. Misalnya ada ayah. Ayah mungkin menyukai tempat wisatanya, menyukai pantai. Ibu silakan lanjutkan yang kedua, ibu, kakak, adik atau antum. Silakan kerjakan di buku temanya halaman 105. Kemudian tugas yang ketiga, silakan anak-anak ustazah kerjakan soal matematikanya halaman 107. Di sini ada soalnya 10. Kerjakan saja soal 1 sampai soal nomor 3. Kemudian tugas matematika yang kedua pada buku temanya halaman 108. Di sini ada soalnya 10. Silahkan kerjakan soal 1 sampai soal 3. Dan buku temanya halaman 109 ada soalnya sebanyak 10 juga. Silakan kerjakan soal 1 sampai 4. Di sini dikerjakan di buku latihan
Oh, matematikanya. Jadi buku latihan matematikanya masih sama Ustazah. Silakan buat di buku lain atau kertas lembar. Nanti dibuat diketahui, ditanya dan dijawabnya. Diketahui soalnya, dibuat, ditanya dan dijawabnya. Seperti itu. Silakan anak-anak kerjakan. Sekian. Semangat anak-anak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.